Halo sahabat, kembali lagi di channel Arya Surya Official, channel pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya sedang bersama Bang Jufri dari Cikupa Tangerang yang sudah menderita GAD ya awalnya ya? Iya. Generalized Anxiety Disorder, kurang lebih 10 tahun ya Kang 10 ya? tahun. Berarti dari 2010? Dari 2010-an lah. 10, oke. Kira-kira. Perkenalan dulu, namanya siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Nama saya Muhammad Jufri Padmawinata. Mm-mm. Saya tinggal di Cikupa, Cikupa, Tangerang. Iya. Itu 10 tahun. Awalnya sedang ngapain itu Kang Jufri? 10 tahun itu awalnya kejadian parah-parahnya ya. Mm-mm. Ketika saya kerja. Oh, lagi kerja. Awal terkena serangan panik itu saat kerja. Iya, saat kerja. Dari pabrik itu kan dari pos satpam ke pabriknya itu agak jauh ya. Agak jauh awalnya. Cuma kita kena serangan panik di situ. Mm-mm. Awalnya bingung. Sempat bingung kemana-mana. Akhirnya ada Mm-mm. teman Teman ngebawa saya ke sana, ke pos ngebawa satpam. ke pos satpam. Terus saya dikasih air minum. Di situ saya mulai agak tenang. Agak tenang. Tapi setelah itu belum cemas itu ya. Tenang terus belum cemas. Cemas masih ada. Oh, masih ada ya. Cemas ada cemas. Jadi Jadi serangan panik justru. Oh, dari serangan panik Mm-mm. itu gitu. Terus setelah kejadian itu besoknya beraktivitas kembali normal lagi. Ya, saya coba lagi, tapi serangan panik itu datang terus. Oh, datang terus. Iya, serangan panik terus. Akhirnya saya terpuruk selama ini. 10 tahun ini. Ya, kurang lebih 10 tahun. Kang Jufri juga pernah cerita kalau pernah ditempatkan di rumah sakit jiwa ya. Iya. Itu berapa hari di sana? Ya itu pengalaman saya. Saya pernah dibawa ke rumah sakit jiwa itu 1 hari 1 malam. Saya disatukan sama penderita orang-orangnya kayak gitu lah. Orang gila lah ya. Gangguan kejiwaan. Iya, orang gila. Terus rasanya gimana? Rasanya campur aduk lah. Sedih ada. Terus saya ngerasa saya itu nggak gila. Saya itu nggak gila, saya itu sadar gitu. Kalau yang lainnya mah udah ngomong gitu ya, udah ngomong-ngomong, Iya. udah nggak sadar lah ya. Udah nyanyi-nyanyi sendiri, udah ada yang ngaji, ada yang nangis. Ada yang nangis. Sempat bingung nggak kok saya disimpan di sini gitu. Ya, sempat bingung. Tapi terus akhirnya dijemput ya. Akhirnya saya minta dijemput. Pulang. Karena awalnya saya belum tahu penyakit ini tuh apa gitu. Berarti 2010 ya? Ya, kurang lebih 2010-an saya menderita. Kira-kira 4 tahunan. 4 tahun baru saya dimasukkan ke rumah sakit itu. Oh, berarti 4 tahun nggak sembuh-sembuh. Terus baru dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Berarti selama 4 tahun itu pun cemas terus setiap hari ya? Dari awal kena sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa itu cemas. Iya, terus. cemas. Itu parah, kondisi saya parah waktu itu. Saya tidur di kasur, bahkan sampai makan di situ. Buang air kecil di situ, pakai botol gitu kan. Terus saya mau BAB, bahkan tidak mandi. Nggak mandi itu ada kurang lebih 3 tahunan itu. 3 tahun nggak Iya, mandi. nggak Tapi mandi, masih dilapin. ganteng ya? Kalau ganteng emang bawaan lahir, Mas. 3 tahun tidak mandi dan masih ganteng itu hanya Bang Jufri aja ini kayaknya. Iya. Jadi ini kita pertemuan keberapa Kang Jufri? Pertemuan ketiga. Ketiga ya. Kemarin setelah dari sesi 2 ke ketiga ini selisih 2 minggu itu ada sesekali serangan panik atau tidak? Atau hanya kecemasan? Serangan panik nggak ada. Nggak Cuma ada. cemas aja. Tapi udah cemasnya itu saat berdiam atau saat keluar lah, saat lagi di luar? Saat keluar. Saat Karena keluar. ngerasanya asing. Oh iya betul, saking lamanya nggak pernah keluar. Saking lamanya asing. Oke, sahabat-sahabat, jadi Kang Jufri ini salah satu penderita anxiety disorder. Jenisnya dia lebih ke generalized anxiety disorder. Makanya tadi sampai BAB, makan aja sudah di kasur. Karena keluar itu biasanya udah sangat takut sekali. Dan biasanya GAD ini ketakutannya menyeluruh ke segala hal itu takut. Misal jalan di gang takut, naik tangga takut, Betul. ke kamar mandi takut gitu. Jadi ada beberapa jenis anxiety disorder gitu. Ada generalized anxiety disorder, ada
PTSD juga, post traumatic disorder, ada OCD atau hanya anxiety disorder saja. Jadi ada banyak jenisnya gitu. Nah, berarti mulai berani kembali itu dari 10 tahun ini keluar paling jauh naik motor itu kemarin saat ke tempat terapi ini ya? Iya, betul. Gitu ya. Pantesan waktu datang saya kira lagi baru-baru gitu. Ternyata udah 10 tahun ya. 10 tahun. Terus kalau sekarang pergi berdua sama istri sudah berani? Alhamdulillah udah berani. Sudah berani. Udah Kayak ke Indomaret. Iya. Gitu. Kira-kira misal nanti setelah sesi ketiga ini sendiri berani nggak beli apa gitu ke warung? Harus dicoba. Harus. Berani. Iya berani. Biasanya kan ditemenin sama istri. Iya. Pernah selama 2 minggu ini pernah nggak muterin komplek gitu? Pernah. Pernah ya kemarin ya. Bingung gimana perasaannya waktu muterin komplek? Untuk pertama saya coba mungkin masih ada rasa keanehan gitu loh. Jadi ada bangunan baru nggak? banyak. Biasanya kok jadi ada bangunan? Ini gitu? tempat main saya, kok sekarang jadi bangunan baru. Ya, tempat main saya dulu, tempat saya nongkrong gitu kan. Bahkan rumah temen aja pindah aja saya. Oh ini dulu rumah temen, sekarang udah berubah. Gitu. Oh iya betul. Ini 10 tahun nggak kemana-mana. Iya kan? betul. Tapi, nah yang saya heran Kang Jufri ini 10 tahun ini di rumah saja, karena memang mentalnya itu memang dari keluarga yang sangat mendukung, jadi tidak terjadi sampai depresi gitu. Karena kadang ada yang baru sebentar juga mengalami depresi. Kalau Kang Jufri ini lumayan juga 10 tahun tapi tetap dapat dukungan sih ya. Banyak yang menguatkan. Iya betul, banyak yang menguatkan dari ibu, apalagi ibu, istri yang setia nungguin. Karena di luaran sana banyak istri yang kadang ngomel-ngomel ketika suaminya terkena anxiety, bahkan tidak sedikit juga yang berpisah atau cerai. Nah itu satu berkah untuk Kang Jufri karena keluarganya masih menguatkan itu. Dan tapi akhir-akhirnya keluarga itu tahu ya kalau ini anxiety disorder. Iya tahu dia juga dari saya juga. Oh dari apa? Karena dulu saya berobat itu ke rumah sakit dibawa sama adek, masuknya ke psikolog ya. Psikolog apa? Psikiater ya. Psikiater iya. Saya hanya dikasih obat penenang kayak gitu. Pernah orang pintar? Wah sering. Kenapa katanya? Yang didatang-datangin itu malah ya mungkin teman juga ingin membantu saya kali ya sakitnya apa. Ya ini katanya kena gangguan non medis lah. Iya betul. Sampai ada yang ngomong seperti ini ya. Ini mah umurnya nggak lama lagi. Wah gitu kita tambah panik, tambah takut. Ini mah umurnya nggak lama lagi. Kita tambah panik, tambah takut, pokoknya tambah parah dah. Iya, Kondisi betul. saya tambah parah. Betul. Itu penyembuh juga atau ulama atau kiai atau ustadz atau orang pintar? Orang-orang hikmat seperti itulah, orang-orang pintar seperti orang pintar. Pak Kiai. Betul. Seperti Pak Kiai itulah ya. Bilang umurnya nggak lama lagi. Dari situ sempet down ya. Iya sempet down. Terus sekarang setelah mengetahui ini ternyata asam lambung atau anxiety ini kemarin apa GERD atau dispepsia? Oh sebenarnya iya asam lambung ya. Bilangnya hanya asam lambung ya dari medis. Asam lambung. Nggak dikasih tahu ini GERD atau dispepsia? Enggak. Bahkan saya kan punya dokter langganan ya. Sampai dokter itu aduh saya mah pusing sama Jupri, udahlah gua mah nggak mau ngasih obat lagi lah katanya. Sampai gitu, aduh saya mah udah ibaratnya nyerah kali dokter ya. Seminggu itu 2 kali berobat. Seminggu 2 kali berobat? Iya, ada aja gangguan kayak mulai begah takut. Iya, takut. Biasanya yang sering buat Kang Jufri takut itu apa? Selain begah? Apa ya, kesendirian. Oh kalau sendiri takut. Iya sendiri di rumah, makanya ibu mau kemana-mana tuh sama saya dilarang terus. Biasanya kalau sendiri takut itu takut pingsan atau takut meninggal? Takut sesak napas, takut meninggal. Takut meninggal ya. Nah itu pasti ada alasannya gitu. Iya, takut nggak ada yang nolongin kalau terjadi sesuatu. Tapi faktanya ketika sendirian tidak pernah datang gitu ya. Iya. Meninggal nggak pernah ya. Tentu kalau meninggal nggak di sini. Alhamdulillah sekarang masih dikasih umur panjang. Ya inilah Bang Jufri dari Tangerang Cikupa. Dan sebetulnya banyak juga yang mirip Bang Jufri ini. Cuma karena Kang Jufri dekat di sini santai, akhirnya saya ajak nge-vlog gitu. Dan beberapa bulan lalu pun banyak yang yang mengalami GAD ini atau Generalized Anxiety Disorder ini. Kang Jufri,
Berarti 10 tahun ini nggak ada olahraga? Nggak ada. Olahraga nggak ada Padahal ya? dulu saya atlet sepak bola. Oh, atlet sepak Iya. bola ya. Terus berhenti Olahraga sepak bola dari kecil sama adik sama main bola. dia Iya. main bola. Dan Kang Jufri ini termasuk orang yang awalnya pendiam memang atau suka bercanda? Enggak, saya tuh orangnya periang. Oh, periang awalnya ya. Periang, terus supel, bahkan teman saya banyak di mana-mana. Mm-mm. Teman saya tuh tahu ketika saya sakit ini, teman saya sempat nggak percaya. Iya. Kamu kenapa sih gitu? Masa sih? Kamu kok kayak gitu? Sempat nggak percaya saya sakit ini. Sempat nggak percaya lah ya. Iya. Terus orang rumah awalnya memang mengiranya kenapa sih kamu kan sehat gitu awal-awal dulu. Iya, kamu tuh sehat. Kamu sehat, kamu nggak sakit tuh, kamu kayak gini gitu kan. Saya kemana aja nyampe waktu itu. Ya cuma Kang mah keluarganya mendukung gitu. Ya, Di luaran alhamdulillah. sana banyak yang tidak dapat dukungan keluarga hingga akhirnya kadang ada sedikit frustasi dan lain sebagainya. Nah berarti 10 tahun itu berarti dari sebelum menikah sampai menikah? Sebelum menikah, awalnya saya rumah tangga pertama gagal. Oh gagal. Gagal. Dan Terus dari banyak situ- pikiran dari situ. Nah betul, dari itu banyak pikiran, asam lambung, emang awalnya udah asam lambung, banyak pikiran, dan nggak tahu dari mana serangan panik itu datang tiba-tiba gitu. Awalnya seperti itu. Justru yang sangat amat mengganggu itu ya serangan paniknya itu, Iya betul. membuat saya terkurung, nggak bisa kemana-mana, bener-bener mati kutu dah. Betul. Terus setelah itu mungkin jalan berapa tahun terus akhirnya menemukan istri yang sekarang ini yang setia menemani. Alhamdulillah ya. Itu di waktu berapa tahun dapat istri yang sekarang itu? Wah saya lupa itu. Lupa ya. Iya. Nikah berapa tahun berapa? Yang Nikah sekarang udah ini. berapa tahun sih kira-kira? Ih, masa nanya dik? Saya lupa. Aduh. Ada 5 tahun. Lebih lah. Lebih ya 6 mungkin. Tapi pasti yang jelas saat menikah itu sudah terkena anxiety ya. Ya, Yang terakhir sudah ini. terkena anxiety. Sudah punya putra-putri? Udah punya 2 anak. Oh. Justru waktu pas saya nikah itu kejadiannya lucu. Mertua malah dijemput ke rumah. Iya. Spesial banget ya. Iya, mertua dijemput di rumah. Orang kampung sana kan mengiranya saya itu cacat atau apa gitu. Oh, Jadi nggak bisa awalnya. kesana ya. Akhirnya diantar gitu. Setelah dilihat, sehat-sehat aja. Sehat. Gitu awalnya ya. Terus akhirnya menikah. Tapi mandi takut, misal keluar takut, tapi punya anak ya. Kalau itu nggak takut ya. Nah, itu. Pengecualian. Kalau itu pengecualian ya. Iya itu benar. Gitu. Dan tidak sedikit juga kalau mungkin. Nah itulah kerennya Kang Jufri. Memang psikosomatis ini bukan penyakit yang pasti. Jadi saya pasti takut ini. Kadang ada yang di keramaian berani, ada yang di keramaian takut. Nah, ada yang hubungan suami istri takut kan. Jadi takut meninggal saat melakukan hubungan, takut sesak napas, takut serangan panik. Akhirnya ada yang sampai berapa tahun gitu. Itu tidak melakukan hubungan suami istri gitu. Itu yang sudah menikah ya. Akhirnya kadang ya jadi ada drama baru gitu. Ya. Gitu. Tapi alhamdulillah Kang Jufri ini memang luar biasa, jadi keluarga mendukung gitu kan, istri baik gitu. Kalau masalah makanan Kang, sekarang apa yang dipantang? Kalau sekarang udah nggak dipantang sih, Asik. cuma porsinya aja. Porsinya. Sewajarnya. Iya, sewajarnya. Tapi kemarin-kemarin sebelum hipnoterapi ada pantangan. Hampir semua makanan kayaknya. Sekarang udah mulai nyoba. Sekarang udah mulai nyoba sambal kayak ya makanan-makanan yang dipantang untuk orang-orang yang gangguan mah aja sih. Tapi makan sambal nggak serangan panik nggak sakit. Enggak. Kirain makan sambal panik cemas. Dulu saya pernah nyoba ya sambal ya. Saya makan cabai gitu kan sama gorengan lah ya. Terus pedas nggak hilang, itu panik. Saya sampai nyari orang tua. Mah sampai bu sampai kayak gitu nyari. Sampai diusap-usap, kenapa? Jantung berdebar duduk ya Allah. Jantung berdebar, nggak bisa napas, kayaknya oksigen nggak ada. Selama sakit ini 10 tahun sama menderita ini, bukan sakit ya, jangan sakit lah. Menderita. Pernah ke UGD atau enggak? UGD. Dilarikan ke UGD gitu, atau hanya ke klinik atau hanya ke dokter? Kalau UGD saya belum lah. Belum ya. Cuma kalau kayak cek jantung, paru-paru, endoskopi ya.
Iya. Ya, Endoskopi ya Kang Asep endoskopi. ya. Endoskopi. Endoskopi ya itu hasilnya nggak terlalu buruk lah, nggak ada yang ini, nggak ada penyakit yang serius, jantung normal. Jantung normal ya. Baik. Oke sahabat-sahabat, nah inilah cerita dari Kang Jufri. Mudah-mudahan memotivasi sahabat-sahabat yang berpikiran bahwa ini tidak akan sembuh, ini akan membuat kematian dan lain sebagainya. Faktanya dari dulu hanya ilusi ya Kang ya? Hanya ilusi. Takut kematian iya, tapi di luaran sana selama saya menangani ini dari 2013, apalagi sampai saya dikenal di YouTube dari 2018 itu, belum ada klien saya yang meninggal karena asam lambung gitu. Kalau takut iya banyak gitu. Iya. Takut banyak gitu. Apa motivasi Kang Jufri untuk sahabat-sahabat? Motivasinya ya tetap tenang aja, tetap tenang dan sadari itu pikiran-pikiran yang membuat kita nggak nyaman, takut mati, ya atau segala macam. Ya intinya apa ya? Intinya, ilusi lah ya. Hanya ilusi, betul. Hanya ilusi. Tidak perlu ditakuti. Saya juga berterima kasih pada Mas Arya. Saya kan hanya lewat saya gitu. Ya, kesembuhan datangnya dari Allah gitu. Hanya kebetulan saja lewat saya sembuh gitu. Nah, ini ada rencana ke mall baru ini. Siap. Kebetulan kan ada mall baru di depan. Harus nyobalah sama istri, ayo yang ke mall itu kan. Ini ada angin apa gitu. Kok ngajak ke mall biasanya takut. Tapi setelah Kang Jufri sembuh malah istri timbul ketakutan ya? Ya betul. Takut apa kan? Takut. Malah istri bilang, waduh si kalau udah sembuh takut nih katanya. Takut kegoda yang lain gitu. Aduh. Terus biasa Kang Jufri apa biar menenangkan dia gitu? Tenang aja Bu gitu. Asik. Itu saya berterima kasih banyak atas supportnya selama ini gitu kan, dari nol gitu. Iya dari nol. Intinya nggak kegoda lah ya. Insya Allah juga. Semua juga atas kehendak Allah ya Kang ya. Iya. Oke sahabat-sahabat, sekian vlog bersama Kang Jufri. Mudah-mudahan ini sangat memotivasi untuk sahabat-sahabat semua bahwa ya semua yang kita alami ini memang untuk penderita ini tidak mudah gitu. Mungkin untuk keluarganya yang menonton ini kadang kita melihat itu hanya biasa saja, tapi faktanya untuk para penderita ini sangat menakutkan. Bahkan terkadang ada sampai yang setiap hari sharing tentang keluhan gitu. Nah itu mulai dikurang-kurangi. Jadi kayak ada nggak yang sakit ini di tenggorokan gitu. Nanti banyak komen di situ. Ada nggak yang sakit kepala, terus nanti banyak yang komen itu. Nah sebetulnya itu mungkin akan menenangkan bagi si penderita, tapi efek jangka panjangnya itu sangat buruk untuk bawah sadar kita gitu. Nah terus lagi untuk sahabat-sahabat yang mengalami ini, sering-seringlah meditasi atau olah nafas atau dengan bantuan hipnoterapis gitu. Dan yang masih minum obat dari psikiater, diminum obatnya sampai nanti psikiaternya sudah bilang oh ini udah sembuh gitu. Jadi memang terkadang ada yang bandel yang berhenti gitu. Berhenti memang tidak terjadi apa-apa gitu. Iya. Tapi kalau menurut saya ya sudah nggak apa-apa. Kalau menurut psikiaternya harus diminum ya diminum gitu. Kalau Kang Jufri nggak ada obat penenang? Oh dulu. Sekarang udah lepas ya? Oh udah lepas sekarang. Udah berapa tahun ini Kang? Saya lepasnya. Lepasnya itu baru 3-4 tahun yang lalu ya? 3 tahunan lah. Iya, saya baru lepas. 17-an lah ya? Iya saya baru lepas. Dulu setelah saya lepas ada ketakutan nggak setelah lepas? Ada ketakutan, tapi kita tanamkan niat. Asik, nah betul. Semua juga niat dan sugesti dari diri sendiri. Gitu. Dukungan dari keluarga sangat amat penting. Jadi dari keluarga juga udah coba diberhentikan. Gitu. Iya, karena kita penderita anxiety itu apa ya? Nggak bisa bangun sendiri ibaratnya. Betul. Dorongan dan motivasi. Sangat penting. Saya kuatkan dalam diri saya harus sembuh. Saya bisa sembuh, makanya saya ketemu Mas Arya Surya. Mungkin ini jalannya. Mungkin ini jalannya gitu. Cuma Kang Jufri merokok ya? Udah mulai kembali merokok. Awalnya dulu merokok sempat berhenti
berapa tahun ya saya menderita itu. Tapi udah sekarang minggu-minggu ini atau memang udah setahun ini ngerokok lagi? Minggu-minggu ini? Minggu-minggu inilah. Setelah hipnoterapi? Setelah hipnoterapi udah enak lagi. Terus ngerokok lagi? Tapi nggak ada serangan panik pas ngerokok? Nggak ada. Yang ada dinikmati. Ketenangan. Ya itu. Ya cuma saran saya untuk Kang Jupri jangan dulu olahraga yang berat-berat gitu. Ya. Yang berat-berat jangan dulu gitu. Ya karena kalau saya olahraga yang berat-berat itu rasanya sangat amat melelahkan. Iya, terus biasanya ulu hati sakit. Kayak mau ada serangan panik kayak mau ada lagi gitu. Iya. Ya itu yang perlu dijaga nanti sampai 2 bulan setelah sesi hipnoterapi pertama baru boleh gitu. Boleh pelan-pelan dulu angkat dumbbell atau jalan di tempat, lari di tempat, atau jangan dulu main kayak futsal, badminton, itu dihindari dulu. Benar. Karena kadang ada yang bandel main badminton akhirnya kelayangan tumbang. Nah itu kelayangan, sulit bernapas, dan kayaknya udah deh. Sekarang kelayangan masih nggak? Ada ya. Mata ngeblur? Mata ngeblur ada dikit. Nah itu ketika lelah ya. Mata ngeblur ketika lelah. Tapi gini Kang, itu biasanya apa yang dirasakan paling terakhir dari anxiety ini. Jadi kalau misal sudah nggak pernah cemas, kayak sekarang kan lagi tenang, tapi kadang pusing atau ngeblur, itu nggak perlu takut gitu. Karena itu apa yang dirasakan paling terakhir dari penderita ini gitu. Jadi kadang memang, Mas saya udah nggak cemas tapi kok pusing dan ngeblur matanya ya. Nah itu tidak apa-apa, itu wajar, itu hanya perlu banyak minum vitamin saja. Terus istirahat dulu gitu, nanti baru mulai aktivitas yang ringan gitu. Nah, Mas Arya, apakah sakit gini bisa datang 5 atau 6 tahun yang akan datang setelah sembuh? Bisa saja jika sifat-sifat lama kita dibawa lagi. Misal ada masalah yang berat, gitu, terus kita terpuruk, tidak ada motivasi dan lainnya, misal dari keluarga dan lain sebagainya, bisa saja tumbang lagi. Tapi itu kita tanamkan saat hipnoterapi pengaman agar kedepannya setelah sembuh misal tidak seperti itu lagi. Oke sahabat-sahabat, terima kasih vlog kali ini saya bersama Bang Jufri. Nanti kalau yang jadwalnya hari Rabu mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi, atau mungkin nggak tahu ini sesi keempat mau kapan. Biasanya jaraknya agak lama gitu. Kalau nyaman itu bisa 2 minggu 3 minggu, tapi kalau main silaturahmi harusnya kalau saya di sini juga ke sini main gitu. Ya. Nanti Kang Jufri mau buat vlog juga ya Kang ya? Insya Allah. Tadi sudah tentang anxiety ya, sudah ada niatan bahwa apa sih 10 tahun ini yang dirasakan gitu. Apa yang membuat sembuh, apa yang membuat menguatkan dan lain sebagainya. Nanti ada di vlognya Bang Jufri. Apa nanti namanya? Mau dikasih nama apa? Wah, belum kepikiran. Nanti saya cantumkan saat saya upload ya kan ya. Siap. Jadi teman-teman bisa langsung tanya gitu. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat semua. Sadari bahwa ini semua tidak kebetulan gitu. Jadi tidak perlu menyesali masalah kita di masa lalu yang membuat kita seperti ini, ataupun orang-orang yang kadang menyinggung kita saat kita menderita anxiety ini memang terkadang mudah tersinggung oleh kata-kata orang. Ya betul, mudah tersinggung. Iya kan? Iya. mudah tersinggung. Nah itu tidak perlu ambil hati gitu. Karena ya memang kita semua, saya dengan cerita saya, sahabat dengan cerita sahabat, dan sahabat mungkin yang menonton ini sedang mengalami anxiety, ya terima saja gitu. Tidak perlu menyesali, tidak perlu mengutuk, tidak perlu benci diri sendiri dan lain sebagainya. Intinya nanti akan ada hikmah yang luar biasa ketika Anda sembuh dari ini. Dan ketika sembuh dari ini, Anda tidak lagi sama seperti diri Anda yang dulu, yang mungkin penuh ketakutan, khawatir, lalu ketika memiliki masalah selalu dianalisa dengan asumsi-asumsi yang negatif. Jadi tetap salam bangkit untuk semua. Oke, saya Arya Surya dan di samping saya ada Muhammad Jupri Padmawinata. Asik. Salam bangkit. Salam bangkit. Tenaga. Penuh tenaga. Bye-bye.